Ada sebuah kisah tentang seorang petani tua yang keledainya terjatuh ke dalam sumur. Setelah beberapa kali gagal mengangkat keledai itu, petani itu mulai menyerah. Dengan sedih, ia meminta anak laki-lakinya untuk mengisi sumur itu dengan tanah dan mengubur keledai itu di dalam sumur. Jadi sang anak mulai menyekop tanah dari truk. Yang kemudian mereka berdua pun memulai untuk menutup sumur dengan tanah dan mengubur keledai itu di dalamnya. Tetapi keledai itu tidak tinggal diam. Skop tanah pertama mengenai kepalanya, kena matanya, dan membuatnya menjadi bersin. Setiap sekopan tanah yang mengenainya membuat keledai tua itu menghentakkan kakinya di atas dasar sumur. Setelah beberapa truk tanah, keledai itu terus menghentakkan kakinya dan berdiri di atas tanah yang dilemparkan kepadanya. Sedikit demi sedikit, keledai itu berhasil mengeluarkan dirinya sendiri dari dalam lubang sumur. Ada banyak cara orang mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Beberapa di antara mereka akan terus-menerus mengeluh. Mereka tidak bisa mengatasi kemunduran dan kekecewaan dengan terlalu baik. Beberapa orang terkalahkan oleh sedikit saja masalah. Beberapa orang menjadi kebingungan, bahkan berputar-putar dan kelihatannya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian ada juga beberapa orang yang tidak dapat dikalahkan. Mereka seperti si keledai. Masalah bisa menghantam kepala mereka, tetapi mereka hanya menghentakkan kaki sampai mereka dapat menggunakan masalah itu dan bangkit di atasnya. Lihatlah para pahlawan besar di Alkitab. Mereka adalah pria dan wanita yang dapat mengatasi masalah. Musa adalah pria semacam itu, dan tentunya saja seorang Yusuf yang bangkit dari dasar sumur dan menjadi seorang pemimpin di Mesir. Bukankah Daud juga pria semacam itu, yang bangkit atas kesalahan dan masalahnya? Dan Esther adalah wanita yang tidak membiarkan masalah untuk melumpuhkannya. Bagaimana mereka dapat melakukan hal ini? Alasan mengapa orang-orang ini dapat berdiri di atas sumur kehidupan adalah karena mereka memiliki iman yang besar di dalam Tuhan. Sikap yang kekanak-kanakan berkata, jika Tuhan mengasihi saya, maka ia akan mengambil semua masalah ini. Tidaklah demikian. Jika Tuhan mengasihi Anda, ia akan mengungkapkan dirinya kepada Anda melalui firman Tuhan dan memberikan kesempatan bagi iman Anda untuk bangkit. Tuhan ingin kita belajar untuk melakukannya. Ia ingin kita mengerjakannya. Ketika Anda menyadari hal ini dan menerimanya, maka hal ini akan memberikan kuasa kepada Anda untuk mengatasi apapun di dalam kehidupan yang tidak pernah Anda alami sebelumnya. Sebelum Anda menjadi seorang pemimpin, kesuksesan itu berbicara tentang mengembangkan diri Anda sendiri. Namun waktu kita sudah menjadi seorang pemimpin, kesuksesan berbicara tentang mengembangkan orang lain. Mari kita renungkan. Tuhan memberikan peperangan tersulit bagi tentara yang kuat. Penderitaan itu sementara, tetapi menyerah itu selamanya. Bagi Anda sebagian anak Tuhan, penderitaan itu tidak untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk membentuk kualitas hati Anda. Roma 5 ayat 3-5 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan memberkati setiap kita.